Saya Ika Ovita, mahasiswa PPG Daljab Angkatan 1 tahun 2021 Universitas 11 Maret. Pada hari ini, tanggal 19 Juli tahun 2021, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran ujian kinerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Istimewa. Bu Guru ucapkan terima kasih untuk anak-anak karena telah menghadiri pembelajaran kita hari ini ya. Anak-anak sudah tepat waktu. Terima kasih. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini dapat terlaksana dengan lancar ya. Ika tak lupa untuk selalu mengingatkan kalian di masa pandemi ini untuk selalu menjaga kesehatan ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 9, Kayanya Negeriku, subtema 3, Pelestarian Kekayaan Sumber Daya Alam di Indonesia, untuk pembelajaran 1. Oke. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Kan untuk Mas Firman untuk pagi hari ini memimpin doa, karena tadi Mas Firman sudah paling awal masuk ke Zoom-nya. Silakan Mas Firman, kita berdoa dalam hati dipimpin doa teman-teman ya. Ayo teman-teman, kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih banyak Mas Firman. Semoga kegiatan kita hari ini dapat berjalan dengan lancar. Dan anak, Bu Ika tadi pagi sudah mengirimkan link presensi. Anak-anak sudah isi semua? Ya. Alhamdulillah. Kalau yang belum mengisi nanti diisi ya. Oke? Oke. Nah, anak-anak, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, kita nyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa dulu ya. Anak-anak, pernahkah kalian pergi jalan-jalan ke kota? Pernah. Ya, siapa yang pernah? Itu cari. Iya. Nah, kendaraan apa yang kalian gunakan ketika kalian pergi ke kota, anak-anak? Apa? Mobil, sepeda motor, apa lagi? Oke. Ada sepeda motor, ada kendaraan umum juga seperti bis dan angkot ya. Nah, mengapa kendaraan tersebut bisa bergerak, anak-anak? Karena bahan bakarnya. Ya, pintar sekali. Karena ada bahan bakarnya. Bahan bakar apa yang digunakan? Bensin. Ya, betul sekali anak-anak. Nah, bensin itu kalau kita ingat-ingat materi kemarin, bensin itu termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui apa tidak? Tidak. Ya, betul sekali. Tidak dapat diperbarui. Maka dari itu dalam penggunaannya kita harus bagaimana? Hemat. Pinter ya, kita harus berhemat supaya tidak cepat habis, begitu ya. Nah,
Ya anak-anak, terkait dengan apa yang Bu Ika tanyakan, kita akan belajar tentang tema 9 subtema 3, pembelajaran 1 tentang pelestarian kekayaan sumber daya alam di Indonesia. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, melalui kegiatan menyimak video dari YouTube tentang kerusakan hutan akibat penebangan hutan secara liar yang disajikan, nanti peserta didik dapat menganalisis penyebab kerusakan lingkungan dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan menyimak video pembelajaran tentang pelestarian kekayaan alam di Indonesia, peserta didik dapat menganalisis pemanfaatan lingkungan alam dan sumber daya alam bagi kehidupan manusia. Yang ketiga, melalui kegiatan menyimak video pembelajaran tentang pelestarian kekayaan alam di Indonesia, peserta didik dapat membandingkan kegiatan usaha pelestarian lingkungan alam dan kegiatan yang merusak lingkungan alam dengan benar. Yang keempat, melalui kegiatan menyimak video pembelajaran tentang pelestarian kekayaan alam di Indonesia, peserta didik dapat menyimpulkan dampak perubahan lingkungan yang disebabkan oleh manusia terhadap keseimbangan ekosistem dengan benar. Yang kelima, melalui kegiatan menyimak video pembelajaran tentang pelestarian kekayaan alam di Indonesia, peserta didik dapat melengkapi peta pikiran tentang keterkaitan manusia dan lingkungan dengan benar. Yang keenam, melalui kegiatan menyimak teks bacaan yang disajikan, peserta didik dapat membuat 3 pertanyaan menggunakan konsep 5W1H dengan isi bacaan yang benar. Yang ketujuh, melalui kegiatan wawancara terhadap orang di sekitar tentang pemanfaatan alam yang merusak lingkungan, peserta didik dapat menyajikan laporan hasil wawancara menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif sesuai panduan. Begitu anak-anak tujuan pembelajaran kita hari ini. Diharapkan nanti anak-anak dapat mengikuti dengan baik supaya tujuan pembelajaran hari ini kita tercapai. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita tepuk 3M dulu ya. Tepuk 3M. Tangan, jaga jarak, semangat. Ya, semangat selalu ya anak-anak. Walaupun belajar di tengah pandemi, kita harus tetap semangat. Oke? Ya. Hutan kita saat ini terancam kehilangan ribuan keanekaragaman hayatinya. Setiap jengkal dari hutan Indonesia berubah menjadi perkebunan. Dan hutan pun tidak lagi menjadi rumah yang nyaman untuk para penghuninya. Perubahan fungsi dan ketidakseimbangan pemanfaatan hutan membuat para penghuninya tersingkir dari rumahnya dan terus-menerus menghilang. Bahkan, harimau pun sulit untuk mencari tempat berlindung. Kini rimbalah habis ya, piado lagi tempat kami delok low. Harimau itu menyerang masyarakat itu pertama tempat dia telah terganggu. Mau tak mau dia masuk ke wilayah desa, ke tempat masyarakat bekerja ataupun mendodo sawit, sedang menyadap karet. Baik-baik makanya harimau itu mau tak mau memangsa masyarakat. Piado lagi tempat kami mencari belum getah. Ayolah sengsara kami dirimbani. Haruskah kita kehilangan kekayaan alam yang kita miliki saat ini? Hentikan penghancuran hutan Indonesia. Dari video tersebut, permasalahan apa yang terjadi anak-anak? Kerusakan hutan. Ya, apa saja penyebab dari kerusakan hutan tersebut? Penebangan liar. Ya, pintar sekali. Penebangan liar. Selain penebangan liar, apa yang bisa membuat hutan menjadi rusak? Kebakaran hutan. Pintar sekali. Ya. Jadi tadi di video tersebut ada kegiatan manusia yang membawa dampak positif apa dampak negatif anak-anak? Negatif. Negatif ya. Ya, betul sekali dampak negatif. Dalam video tersebut, apa dampaknya
ketika hutan itu rusak? Hewan-hewan mati. Ya, hewan-hewan mati. Kenapa kira-kira hewannya mati ya? Hewan kekurangan makanan. Hewan kekurangan makanan. Pernah habitatnya atau tempat tinggalnya rusak. Karena hutannya rusak, hewan-hewannya menjadi kehilangan tempat tinggal dan kehilangan tempat mencari makan. Sehingga seperti tadi di video tersebut, harimaunya sampai mati. Selain itu, dampak bagi masyarakat apa, anak-anak? Tidak dapat mencari getah pohon. Tidak dapat mencari getah pohon, bisa ya. Kemudian apa lagi? Tidak bisa mencari makan. Ya, selain itu dampaknya juga hewan-hewan yang ada di hutan, karena di hutan tidak bisa mencari makan, hewan-hewannya kemana? Hewan-hewannya pergi ke kampung-kampung. Dari video tadi kita bisa simpulkan bahwa kegiatan manusia dalam pemanfaatan lingkungan itu bisa berdampak pada lingkungan sekitar. Ada yang dampaknya baik, ada yang dampaknya buruk. Itu ya. Nah, jadi manusia itu boleh memanfaatkan lingkungan anak-anak, tapi tetap harus dilaksanakan secara bijak. Harus memperhatikan kira-kira apa dampaknya bagi lingkungan ketika kita melakukan sesuatu. Seperti itu ya. Nah, silahkan anak-anak perhatikan gambar berikut. Terlihat tidak gambarnya? Ada 4 buah gambar A, B, C, D. Kira-kira dari 4 gambar tersebut, manakah kegiatan manusia yang melestarikan alam? A. Betul. Apa lagi? D. Ya, betul sekali anak-anak. Yang A itu kegiatan apa? Royong, membersihkan selokan. Kalau yang D? Menanam tanaman bersama-sama. Kemudian mana kegiatan yang sebagai bentuk kegiatan yang dapat merusak lingkungan, yang mana anak-anak? Yang B? Yang B kegiatan apa itu? Memotong secara liar. Ya, penebangan hutan secara liar. Betul sekali anak-anak. Kemudian kalau yang C, itu kegiatan pelestarian atau yang merusak lingkungan? merusak. Apa itu kegiatannya? Perburuan liar. Ya, betul sekali. Ada kegiatan perburuan liar. Apa yang terjadi jika kita melakukan perburuan liar? Hewan semua punah. Iya, bisa menyebabkan hewan menjadi punah. Tepat sekali jawabannya. Lanjut ya. Nah, anak-anak, kegiatan manusia dalam pemanfaatan lingkungan seringkali membawa dampak buruk bagi lingkungan. Kira-kira apa saja ya? Kita simak videonya ya. Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Bu Ika. Hari ini kita akan belajar tentang dampak kegiatan manusia terhadap lingkungan. Nah, langsung saja yuk kita simak. Manusia banyak memanfaatkan lingkungan sekitar untuk memenuhi kebutuhan. Namun, sangat disayangkan, banyak dari kita yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak bertanggung jawab dalam memanfaatkan lingkungan alam. Dampak perubahan lingkungan yang disebabkan oleh manusia terhadap keseimbangan ekosistem. Yang pertama adalah penebangan atau pembakaran hutan. Kegiatan tersebut tentu saja membuat hutan menjadi gundul. Hal semacam ini mempengaruhi daur hidup tumbuhan dan hewan. Beberapa populasi tumbuhan berkurang, bahkan punah. Beberapa hewan yang masih hidup kehilangan tempat tinggal. Kegiatan yang kedua adalah penggunaan pestisida yang berlebihan. Penggunaan pestisida yang berlebihan dapat mencemari lingkungan, baik itu pertanian,
penurunan produktivitas, keracunan pada hewan, bahkan keracunan pada manusia. Kegiatan yang ketiga adalah pengeboran minyak laut. Jika terjadi kebocoran, menyebabkan minyak mencemari laut dan mengganggu hewan di laut. Selanjutnya adalah perpindahan penduduk. Adanya perpindahan penduduk mengakibatkan kepadatan penduduk pada daerah yang didatangi, sehingga menyebabkan pencemaran lingkungan. Selanjutnya, penggunaan kendaraan bermotor. Pembakaran bahan bakar bensin maupun solar dari kendaraan bermotor menyebabkan polusi udara. Selanjutnya adalah perburuan liar. Kegiatan perburuan liar ini mengakibatkan punahnya hewan dan tumbuhan yang ada di hutan. Selanjutnya adalah rusaknya terumbu karang. Pengambilan terumbu karang menyebabkan terumbu karang rusak dan ikan kehilangan tempat tinggalnya. Demikian anak-anak, materi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, anak-anak sudah simak videonya? Sudah. Iya. Kegiatan manusia apa saja yang tadi ada di video yang bisa membawa dampak buruk bagi lingkungan anak-anak? Bakaran lahan. Iya, penebangan dan pembakaran hutan. Kemudian apa lagi? Rusaknya terumbu karang. Ya, kerusakan terumbu karang. Apalagi? Perburuan liar. Tepat sekali. Apalagi? Pengeboran minyak di laut. Betul, pengeboran minyak di laut. Apalagi? Pemburu hewan. Ya, tadi sudah Penggunaan pestisida disebutkan. secara berlebihan. Ya, betul sekali. Penggunaan pestisida secara berlebihan. Kemudian apa lagi anak-anak? Tadi ada satu lagi. Perpindahan penduduk. Ya. Bagaimana kira-kira cara kita melestarikan sumber daya alam? Ada 3 cara anak-anak. Cara melestarikan keragaman sumber daya alam adalah dengan memanfaatkan sumber daya alam dengan bijak. Ya. Caranya dengan apa saja anak-anak? Reboisasi. Apalagi? Menghemat energi. Ya, hemat energi. Hemat energi alternatif. Penggunaan sumber energi alternatif. Pula Bu, Ya, membaca Mas mangga. Abdul. Silahkan dibaca Mas Fitra. Yang lain mendengarkan ya. Mikrofonnya Jago bermotor. Sepeda motor merupakan alat transportasi yang banyak digunakan oleh manusia di seluruh penjuru dunia. Motor memiliki harga yang murah dan praktis digunakan dibandingkan dengan alat atau moda transportasi lainnya. Dengan sepeda motor orang mudah berpergian. Terima kasih Mas Fitra. Jangan lupa ketika membaca perhatikan titik komanya ya. Ketika titik, anak-anak harus berhenti membacanya. Ketika koma, anak-anak berhenti sebentar saja ya. Oke, kita cermati dulu paragraf 1 apa yang dibicarakan di paragraf 1. Tentang apa? Sepeda motor. Sepeda motor ya. Sepeda motor itu ternyata paling banyak di penjuru dunia, kendaraan paling banyak ya. Kenapa? Karena sepeda motor itu harganya murah dan praktis digunakan dibandingkan dengan kendaraan lainnya ya. Dengan menggunakan sepeda motor orang akan mudah untuk bepergian. Selain itu waktu tempuhnya juga akan semakin cepat. Sepeda motor digerakkan dengan mesin yang berbahan bakar minyak. Setelah ini anak-anak akan melakukan untuk mengerjakan LKPD yang Bu Ika sudah upload di live worksheet. Nanti anak-anak bisa akses linknya
di grup kelompok kalian masing-masing. Nanti akan Bu Ika kirim linknya, nggih. Silahkan untuk kelompok 1 ada Mas Firman, David, Rizky, Lana, Fadila. Untuk kelompok 2 ada Putri, Hakim, Reza, Amin, dan Fahrul. Dan untuk kelompok 3 ada Fitrah, Bagus, Dea, Afif, dan Jabar. Nanti silakan anak-anak berdiskusi secara aktif dalam WA group. Oke, LKPD akan Bu Ika kirimkan linknya di grup. Anak bisa nanti diskusikan jawabannya, kemudian ketua kelompoknya mengisikan jawaban pada link live worksheet. Ika berikan waktu 15 menit, nanti kalian akan membahas lembar kerja ini. Lembar kerja 1 ya. Oke. Anak-anak, ya kita sudah kembali lagi ke Zoom. Anak-anak sudah selesai diskusinya ya? Sudah. Alhamdulillah. Ya anak-anak, setelah kita tadi diskusi kan tentunya kita agak sedikit lelah ya. Jadi kita akan melakukan ice breaking bersama dulu. Oke, siap? Ya. Siap. Ya, ikuti gerakan dalam video berikut. Tanya. Obok-obok airnya diobok-obok, ada ikan Di tangannya. pada mabok. Ikuti gerakan tangannya. Airnya disemprot-semprot, namun aku jadi mandi lagi. Diikuti gerakan tangannya. Ingin Diangkat tangannya Mas. Mas Rizky. masuk Semut-semut kecil, Gerakan kedua. saya mau tanya, apakah kamu di dalam sana tidak kegelapan? Semut-semut Ayo, kecil, bukan. saya mau tanya, apakah kamu Ikuti gerakannya semuanya. Oke, terima kasih anak-anak. Ya, sudah siap presentasi anak-anak? Sudah. Kelompok 1 akan diwakili oleh siapa? Saya Bu. Oke, kelompok 2 diwakili siapa? Bu. Hakim ya tadi. Kelompok 3 diwakili oleh Fitrah Lutfiansyah. Silahkan Mas Firman untuk membacakan hasil diskusi kalian. Oke. Manusia dan lingkungan. Kegiatan yang dilakukan manusia bisa berdampak pada Yang lain lingkungan. mikrofonnya Apa matikan maksudnya? Semua aktivitas, pekerjaan, usaha dari manusia berpengaruh terhadap lingkungan. Apa saja kegiatan manusia yang bisa menarik ekosistem lingkungan? 1. Penebangan dan pembakaran hutan. 2. Penebangan bahan kimia secara berlebihan. 3. Eksploitasi sumber daya laut. 4. Jangan Perpindahan dicoret-coret ya. LKPD penggunaan Mas kendaraan motor. 6. Perburuan liar. 7. Perusakan terumbu karang. Apa arti penting lingkungan bagi manusia? Simak temannya yang sedang presentasi Sangat Mas Ika. penting bagi manusia karena lingkungan tempat berlangsungnya kehidupan sebagai tempat tinggal dan tempat mencari makan bagi manusia. Dan Oke, untuk peta pikiran ini bagaimana tanggapan dari kelompok lain? Sudah betul atau ada yang masih perlu diperbaiki? betul. Sudah betul? Bagaimana dengan kelompok 3? Betul. Ya, oke, Betul. lanjut ya. Ya, sudah betul, jawabannya sudah bagus. Sekarang ke LKPD 2. Tadi ada bacaan bijaklah bermotor. Sepeda motor dapat mengaruhi cadangan minyak bumi.
Apa saja fungsi sepeda motor? Bagaimana untuk kartu tanyanya sudah betul? Tanggapan dari kelompok lain bagaimana? Kelompok 2 tanggapi. Sudah betul belum? Ya. Untuk kelompok 3 silakan ditanggapi. Ini pertanyaannya sudah berkaitan dengan bacaan. Oke, presentasi yang baik untuk kelompok 1, tepuk tangan. Lain. Ya, jawabannya sudah bagus ya. Manusia dan lingkungan. Kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan seringkali menyebabkan kerusakan lingkungan. Apa manfaat sepeda motor? Iya. Jawaban untuk kartu tanyanya sudah berkaitan dengan bacaan belum anak-anak kelompok lain? Coba ditanggapi. Ya. Sudah? Sudah betul? Ya, memang sudah betul. Jawabannya sudah bagus untuk kelompok 2. Kita beri applause untuk kelompok 2. Manusia memanfaatkan lingkungan sekitar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, namun apabila penggunaannya secara berlebihan dan tidak bijak maka dapat menimbulkan dampak pada lingkungan. Kapan orang menggunakan sepeda motor? Kalau pertanyaan seperti itu jawabannya ketika mengirim barang bisa juga menuju tempat satu ke tempat yang lain. Oke. Bagaimana tanggapan kelompok lain? Kelompok 1? Bagaimana jawaban kelompok 3 menurut kalian? Betul. Presentasi yang bagus untuk kelompok 1, 2, dan 3. Ketiganya sudah betul, sudah paham dengan apa yang dimaksud di LKPD ya. Jawabannya sudah bagus. Kita tepuk tangan untuk kelompok 1 dan 3, anak-anak. Ya anak-anak, kita lanjut kembali ya. Setelah kita presentasi, kita akan membahas tentang materi wawancara yang kemarin sudah kita bahas, tapi kali ini lebih lengkap lagi, oke? Tampilan Bu Ika sudah terlihat? Ya. Oke, Warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Ika di sini. suaranya terdengar tidak anak-anak? Nah, anak-anak. Dengar. Belajar Iya, tentang Mbak Dia, lanjut Mbak wawancara. Dia. Ada yang sudah tahu wawancara itu apa? Yuk, langsung saja kita simak. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab yang Perhatikan ya. dilakukan 2 orang atau lebih untuk mendapatkan sebuah informasi. Pelaku dalam wawancara ada 2, yaitu narasumber dan pewawancara. Apa itu ya narasumber dan pewawancara? Ya, narasumber adalah orang yang diwawancarai atau orang yang dimintai keterangan untuk diambil informasinya. Sedangkan pewawancara adalah orang yang melakukan wawancara. Bagaimana sikap kita pada saat melakukan wawancara? Gunakan bahasa baku, tidak menyela pembicaraan, santun, pertanyaan singkat dan mudah dipahami, serta tidak menyela pembicaraan. Selain itu, narasumber yang kita wawancarai juga harus sesuai dengan bidang keahlian. Nah, langkah-langkah yang harus kita lakukan, yang pertama, tentukan tema, kedua, membuat daftar pertanyaan, mengurutkan daftar pertanyaan, keempat, menentukan Diperhatikan narasumber, ya, kelima, PowerPoint lakukan Bu wawancara, Ika, videonya keenam, Bu mencatat Ika. jawaban narasumber, dan terakhir, membuat laporan dan kesimpulan hasil wawancara. Cara membuat pertanyaan wawancara? Bagaimana ya? Ya, dengan menggunakan konsep 5W 1H. Yang pertama, what, artinya apa? When, artinya kapan? Where, itu di mana? Who, itu siapa? Why, mengapa? Dan who, bagaimana? Kemudian, misalkan ada contoh pertanyaan wawancara dengan menggunakan konsep penggunaan 5W dan 1H kepada pedagang bakso. Nih, perhatikan ini contoh penggunaan Apa konsep saja 5W hambatan yang 1H. Bapak alami selama menjadi pedagang Untuk bakso? pedagang bakso. Kapan Bapak memulai usaha ini? Di mana Bapak biasa berjualan? Siapa yang membantu Bapak membuat bakso? Mengapa Bapak memilih untuk berjualan bakso? Atau bagaimana cara Bapak mempromosikan dagangan agar
orang tertarik untuk membeli? Ya, itulah tadi contoh-contoh pertanyaan yang mengandung konsep 5W 1H. Selain itu, urutan daftar pertanyaan juga harus urut untuk memudahkan kita ketika akan melakukan kegiatan wawancara. Nah, membuat laporan. Ini adalah contoh Ini format formatnya. laporan wawancara anak-anak. Nah, ya, contoh Tapi ya. setiap laporan wawancara Kalian itu bisa formatnya pasti mengembangkan. berbeda. Hal-hal penting lainnya yang harus diperhatikan selama proses wawancara. Nah, ini yang harus kalian Yang lakukan pertama, selama proses buat wawancara, janji ya. dan minta kesediaan kepada narasumber. Yang kedua, memperkenalkan diri saat wawancara. Yang ketiga, pamit dan ucapkan terima kasih. Kemudian yang terakhir, meminta maaf jika ada sikap yang kurang berkenan. Demikian anak-anak materi yang Bu Ika sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat berlatih membuat laporan hasil wawancara ya. Terima kasih. Ya anak-anak, demikian tadi video tentang wawancara. Ya, anak-anak sudah perhatikan dengan baik? Sudah. Iya, tadi di dalam video ada apa saja? Coba sebutkan pelaku dalam wawancara ada berapa? 2. Dua, betul sekali. Ada narasumber dan ada pewawancara. Siapa itu narasumber? Orang yang ditanya. Ya, betul sekali Mas Amin. Narasumber adalah orang yang ditanyai. Ya, sementara kalau pewawancara apa? Mas Hakim? Wawancara yang menanyai narasumber. Ya, pinter sekali Mas Hakim. Orang yang menanyai narasumber itu yang namanya pewawancara. Kemudian wawancara itu untuk apa tadi kalau di video? Untuk mencari informasi. Pinter Mas Hakim. Untuk mencari sebuah informasi. Kalau kita misalkan mau tahu tentang perkembangan corona, siapa yang harus diwawancarai? Dokter. Dokter, siapa lagi? Pemerintah. Pemerintah juga boleh. Ya, petugas medis ya, begitu dokter maupun perawat. Sudah paham ya? Kemudian untuk membuat pertanyaan tadi ada konsep 5W 1H. Atau kalau bahasa Indonesianya kita sebut dengan apa anak-anak? Adik, Simba. Ya, apa saja coba kita sebutkan? A. Apa? Apa? B. Di mana? Di mana? K. Kapan? Oke. C. Siapa? Siapa? Ya, betul. Siapa? M. Mengapa? Mengapa? B. Bagaimana? Bagaimana? Ya, pintar sekali anak-anaknya. Setelah ini, anak-anak akan mendapat tugas di rumah, yaitu melakukan sebuah wawancara. Topiknya tentang apa? Tentang pemanfaatan alam yang merusak lingkungan. Jadi nanti kalian tanyakan kepada orang-orang di sekeliling kalian, boleh tetangga, boleh Pak RT, boleh Bu RT, boleh kakek, nenek, ayah, ibu, dan lainnya. Tanyakan tentang apa saja perilaku yang bisa menyebabkan lingkungan rusak. Seperti itu ya. Paham ya anak-anak dengan tugasnya ya? Paham. Ya, anak-anak nanti bisa membuka link live worksheet yang Bu Ika kirim ke grup WA. Di situ anak-anak akan mendapatkan formulir laporan hasil wawancara. Jadi anak-anak nanti langsung ketikkan di situ, langsung klik kirim, nanti akan terkirim langsung hasilnya ke Bu Ika. Seperti itu, ya. Mari kita simpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Ya. Hari ini kita sudah belajar tentang apa saja? Tentang usaha pelestarian sumber daya alam
yang dapat dilakukan manusia. Misalnya apa saja anak-anak? Reboy? Sasi. Terus apa? Yang keempat tadi kita belajar tentang wawancara. Nah, wawancara yang baik itu harus menggunakan konsep 5W 1H, ya? Gitu anak-anak. Ya anak-anak. Bagaimana pembelajaran hari ini menyenangkan? Alhamdulillah. Oke. Ika juga senang belajar dengan anak-anak hari ini. Adakah materi yang belum dipahami? Sudah. Sudah paham semua? Hakim ada yang mau ditanyakan tidak? Setelah ini, kalian kerjakan evaluasi atau soal tes yang Bu Ika kirim ke grup WA ya, anak-anak ya. Di situ kalian mengerjakan langsung pada Microsoft Form. Ya, ada 10 soal pilihan ganda. Kemudian setelah selesai, anak-anak klik kirim. Kalian juga bisa mempelajari materi untuk pembelajaran berikutnya. Ada di link Microsoft Slide. Nanti Bu Ika kirim juga linknya untuk anak-anak supaya anak-anak bisa belajar secara mandiri sebelum Bu Ika mengajar besok. Pak empung lerak-lere sepong delek akhir sepong delek kopong sir sepong delek kopong. Terima kasih anak-anak. Nah, mengakhiri pembelajaran hari ini kita harus berdoa dulu ya anak-anak. Silakan Mas Hakim untuk memimpin doa hari ini. Berdoa dalam hati saja, oke? Silakan Mas Hakim dipimpin doa hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mas Hakim sudah memimpin doa penutup hari ini. Oke, Bu Guru tak henti-hentinya untuk mengingatkan kalian untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Terutama di masa pandemi ini, virus coronanya tambah ya. Banyak orang sakit, kemudian rumah sakit juga sudah penuh karena banyak pasien corona. Oleh karena itu, anak-anak tetap harus jaga kesehatan ya. Caranya dengan menerapkan 5M. Apa saja 5M itu anak-anak? Memakai masker, cuci tangan, jauhi kerumunan, menjaga jarak, dan membatasi mobilitas. Ya, harus diterapkan ya anak-anak, siap ya? Terima kasih banyak karena anak-anak masih semangat belajar di tengah pandemi. Walaupun kita belajar di tengah-tengah pandemi dengan daring seperti ini, anak-anak harus tetap semangat belajar ya. Terima kasih untuk perhatiannya. Bu Ika akhiri pembelajaran hari ini ya. Sampai ketemu di lain waktu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.